وشيعتي وعشيرتي وتشريف عني كل شر بحقهم وشر لذي شر من سن وجنتي بفضلك بشرني بالحسن خواتمي وبالرحمة اغفرني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان نستجيب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأولياء والملائكة وبالأولياء جل لنا بالإجابة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah masyaallah la quwwata illa billah. Pada hari Selasa di malam Rabu setiap minggu kita adakan kajian fikih yang juga di streaming di YouTube. Jadi buat pelajaran kita yang sebelum-sebelumnya ya bisa kita lihat lagi kalau kita lupa. Tepatnya sekarang tanggal 29 Agustus 2023 atau tepatnya tanggal 13 Safar 1440 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman Islam kita sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur dalam sehat afiat dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. يا رسول الله سلام عليك يا رفيق Salamun alaik ya Rafiq asyani wa daraji ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rafiq asyani
والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Ya, ini rukun-rukun sholat bagian malam ini yang ketujuh. Rukun sholat pertama niat, takbiratul ihram, yang kedua ketiga berdiri, empat membaca surah Al-Fatihah, lima ruku, dan yang keenam i'tidal. Nah, kita sama-sama tahu kalau dikatakan rukun atau furudus sholat atau fardus sholat atau rukun sholat itu yang hukumnya wajib. Jadi yang dibahas masih tentang wajib, belum yang sunnah. Jadi seperti niat, takbiratul ihram, berdiri. Jadi berdiri aja udah. Baca surah Al-Fatihah, kalau nggak ada surah ya karena surah sunnah. Berdiri, ya berdiri dulu. Nanti sunnah-sunnahnya akan dibahas. Bagaimana berdirinya? Karena berdiri macam-macam. Yang namanya berdiri banyak. Ada orang berdiri sholat begini. Enggak. Ada yang panjang begini, ada nggak? Ada, nggak berdiri juga namanya. Begini, ningkring berdiri, rapat berdiri. Nah, nanti bagaimana berdiri yang sesuai kitab, yang sesuai dari Nabi Muhammad SAW. Nanti ada tuh satu jari. Tuh, jadi yang rapat itu bukan kaki tapi bahu. Paham ya? Kalau rapetin kaki yang dirapetin, alasan biar setan nggak lewat, setan bisa lewat kolong. Ya, dan jadi renggang. Coba dibikin sap jadi renggang, yang rapat hanya kaki, tapi yang dirapatkan adalah sunnah bahu. Maka sekedar segini, nanti ada semuanya. Kemudian baca Al-Fatihah yang wajib, ruku aja, bacaan ini nggak ditaruh karena bacaan itu sunnah. Karena rukun qauli yang wajib bacaan hanya yaitu membaca membaca Al-Fatihah kemudian dengan baca tasyahud dan salam. Ya, adapun bacaan yang nggak disebut di sini itu sunnah, nanti akan dibahas. Bagusnya sunnahnya berapa? 1, 3, 11 dan sebagainya. Nah, ini makanya ringkas. Nah, sekarang yang ketujuh. Ar-ruknus sabi, rukun yang ketujuh adalah as-sujudu marrotain, yaitu sujud 2 kali. Ya, sujud 2 kali. Arti sujud 2 kali bukan sujud begini, bukan. Habis sujud nanti duduk di antara 2 sujud kemudian sujud, maka disebut sujud 2 kali. Karena kalau misalnya rakaatnya 4 lebih banyak lagi. Ya, maksudnya kalau subuh 2 rakaat, kalau sujud ntar dihitung lagi, sujud lagi, wah banyak banget. Cukup namanya sujud. Nah, di dalam rakaat itu ada 2 kali sujud, ya, nanti tinggal dikali berapa rakaat. Nah, sujud di sini ya dalam lughah, huwa lughatan, dalam bahasanya, karena dalam agama itu ada secara bahasa, ada secara makna agama, ya. Kalau secara lughah, cara bahasa itu ya tatomun wal mail, kilal, khudu, watadalul, banyak. Ada mengatakan membungkuk, ada mengatakan miring, condong, juga dikatakan khudu, artinya khudu merendah, watadalul, menghinakan diri, itu secara bahasa. Tapi syar'an yang dimaksud di dalam syara' watul musolli jabhatahu ala musollah, yaitu meletakkan orang yang sholat akan jidatnya di atas tempat sholatnya. Tempat sholat berarti boleh di sejadahnya, di karpet, di masjid, di musola, ya, ataupun di manapun dia sholat. Ketika dia sholat, dia letakkan kepala jidatnya di atas tempat dia sholat. Maka itu adalah sujud secara agama. Ya, kalau di kitab Fathul Mu'in, ya, di kitab Fathul Mu'in ini, ya, wajib sama sunnahnya digabung. Ya, kalau di sini wajib dulu, nanti baru yang sunnah-sunnahnya. Nah, surutu sujud, syarat-syarat sujud, tis'ah, syarat sujud ada 9. Ini biasa yang namanya syarat harus dipenuhi. Jadi bukan sekedar sujud doang, orang bukan sekedar sholat doang, tapi harus dengan ilmunya. Kalau ilmunya dipakai, semua mulai dari takbir sampai salam benar menurut Allah Ta'ala, insya Allah yang Allah udah jamin, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Jadi kalau ada orang masih berbuat keji dan munkar,
berbuat aniaya, korupsi, apalagi yang lebih besar, tapi dia sholat, bukan sholat yang salah, sholat nggak salah, tapi dia salah di dalam melakukan sholat, maka nggak direken, nggak dihitung oleh Allah. Maka inna sholatal ghafil la tanha anil fahsya'i wal munkar, kata Imam Ghazali, sesungguhnya sholat yang lalai tidak pakai ilmunya, maka tidak mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ya, yang gampang-gampangin itu malah dilaknat sama Allah Ta'ala. Fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yang mereka dalam sholatnya lalai, baik mundurin waktunya sampai habis ataupun nggak pakai ilmu. Syurutus sujud, syarat sujud ada 9. Yang pertama, an yasiha ma qablahu, yaitu sah yang sebelumnya. Semua sama tuh di syarat, yang sah sebelumnya. Sebelum sujud apa? Iktidal. Kalau iktidalnya nggak sah, maka sujudnya nggak sah. Iktidalnya benar, tapi rukunya nggak benar, maka nggak sah. Jadi yang ketujuh sujud, maka sebelum sujud namanya iktidal. Ini harus berkaitan, maka yang iktidalnya harus sah, ya. Makanya kayak rantai. Kalau rantai nomor 2 ini salah, maka yang lainnya gugur. Pertama niat salah, aduh gugur semuanya. Berapa banyak ketika niat sholat nggak tahu niatnya di luar sholat, padahal niat itu berbarengan dengan pekerjaan takbir. Ketika takbiratul ihram masuk itu niat. Nah, kemudian yang kedua, an la yaksida bihi ghairah, adalah dia tidak menuju dalam sujud itu selainnya. Arti tidak sujud, melainkan dia memang niat untuk sujud. Karena banyak orang sujud seperti ruku juga atau i'tidal bukan karena kerjaan itu. Jadi sujud itu benar-benar sujud, bukan ada tujuan yang lain. Kayak ruku kemarin, dia dengar suara geledek. Pas sudah selesai waladhdallin amin, misal sholat sunnah deh, nggak pakai surah lagi, pokoknya di akhir dah bacaannya geledek di ruku. Udah sekalian memang ruku, ya. Nah itu nggak sah karena tujuan pertamanya bukan dia mau ruku. Sama sujud begitu juga, ya. Ai adamul huwil ghairi, nggak ada tujuan dia turun untuk selainnya. Kalau dia turun, artinya ketika dari i'tidal dia turun untuk memang sujud, ya, maka sah. Tapi kalau turunnya dia bukan karena untuk sujud, karena mungkin mendek, kalau Betawi bilang mendek, nggak mendek, ya, karena ketakutan ada suara geledek atau apa, ya, maka itu tidak sah, ya. Au hawali ruku, atau dia turun untuk ruku, faja'alahu li sujud, tapi dijadikan untuk sujud, lam yakfih, maka tidak sah juga, ya. Mesti sujud dia ruku, ya, padahal dia menjadikannya untuk sujud. Dia turun untuk ruku, maka dijadikannya untuk sujud. Dia mau ruku tapi dia disujud aja, nggak sah. Kemudian yang ketiga, an yatma'inna fihi, dan tumakninah. Tumakninah yaitu tenang sejenak, sekedar bacaan subhanallah, ya, sekitar 1 detik, itu namanya tumakninah. Duduk di antara 2 sujud tumakninah, ruku tumakninah, sujud tumakninah, i'tidal tumakninah. Jadi dia diam sejenak aja, nah itu udah masuk tumakninah. Karena banyak dalam sujud bergerak-gerak, sami Allahu liman hamidah, i'tidal masih bergerak-gerak, mainin apa nih, langsung sujud. Sejenak aja dia diam, nggak sah. Makanya harus tumakninah, ingat itu, ya. Sujud itu apa? Sujud itu harus tumakninah. Yang keempat, antakuna tumakninah yakinan, dan dia harus yakin kalau dia tumakninah. Kalau ketika dia sujud, kemudian habis sujud dia duduk di antara 2 sujud, dia ragu-ragu tadi tumakninah gak tumakninah, maka nggak jadi sujudnya, ya, harus balik lagi dia. Kemudian yang kelima, an yasjuda ala sab'ati aqdo. Nah ini diperhatikan, adalah sujud atas 7 bagian anggota badan. Yang disujud itu ada 7 anggota badan. Yang pertama ajabah, jabha, jidat atau kening, ya sama ya, jidat sama kening sama ya, ya, nanti tahunya bahasa Betawi, jidat. Yang kedua butunul yadain, perut
jari-jari perut tangan, ya, termasuk jarinya nih, perut tangan. Kemudian yang ketiga, arukbatain, dua dengkul. Tadi dua telapak tangan, kemudian dua dengkul. Berapa itu udah? 5. Yang ketujuh, 6 dan 7, wabutuni asobi'ir rijlain, yaitu perut jari-jari kaki. Jari-jari kaki ada perutnya. Ini namanya. Ya, nggak semua, ini aja jari-jarinya. Ya. Nah, itu namanya sujud itu tuh. Ya, ada anggotanya tuh 7. Walladzi yajibu juz'un min kulli wahidin minha fala yajibu masalan kullu jabah. Nah, yang disebut 7 ini, sujud ini, maka wajib bagian dari setiap salah satu dari anggotanya. Jadi nggak semua. Artinya gini nih. Ini kan jari semua nih, ya. Itu nggak dimisalkan, yang penting ada, jangan sampai ngangkat. Berapa banyak imam kakinya nggak ditempelin tuh kakinya. Kan kaki begini nih, lagi sujud, tuh dia begini, ya. Makanya asal ada satu aja nggak apa-apa, nggak mesti 7-7-7-nya. Antum berbagiannya sama seperti jabah. Jabah kan kening, nggak semuanya kening, ya. Nggak semua kening ya kagak bisa. Adalah bagian kening. Nah, tapi kalau ditutup semua, ya, ada penghalang, ya, atau seperti misalnya di kitab apa namanya, di kitab Fathul Mu'in, in kana 'alaiha ha'il ka asobah, seperti ada halangan seperti asobah. Asobah itu plester, ya, atau apa lagi, koyok, ya, koyok misalnya. Ya. Lam yasihha, maka tidak sah. Ya, makanya hati-hati yang nggak pakai pici kalau lagi sholat, apalagi rambutnya gondrong, kan banyak tuh suka digedein. Ya, kalau rambutnya nutup daripada ini atau seperti picinya nutup nih, ya, nggak kelihatan tuh keningnya, maka nggak sah hukumnya. Ya, harus dibuka. Ya. Nah, di sini yang ke berapa ya? Tuh, keenam, an yakuna jabhatuhu maksyufah. Nah, yang keenam nih, bahwasannya menjadikan jabahnya maksyufah. Jabah ini harus terbuka, ya, harus terbuka. Perempuan pakai niqab, pakai cadar harus dibuka, nggak boleh ditutup. Ya, jabahnya. Laki juga begitu, apapun nggak boleh ada. Walau juz'an mimma yasjudu minha, sekalipun bagian daripada tempat sujud daripada jabahannya, yang penting nggak boleh ketutup. Nah, di sini dimisalkan seperti walau sajada ala syai'in faltasaqo bijabahataihi sohha. Jika dia sujud pada sesuatu, lalu sesuatu itu menempel pada keningnya. Inti lagi sujud, selesai lagi sujud nih, ada di bawah ada gambar tempel gitu atau apa gitu, pas sujud nempel nih, ya, itu sah karena bukan dari awal. Nanti keterangan yang ke-8 ini Anda tambahin dulu. Ya, kemudian sah tuh, ya, dan sapu, ya, dan disapu. Ghairu amanis wa yasiha ala yadil ghairi wa ala nahwi. Wa yasiha ala yadil ghairi wa ala nahwi bimindil biyadihi li'annahu fi hukmil manzur walau sajada ala syai'in faltasaqa bi jabahatihim soha wa wajaba izalatahu bis sujudis sani. Dan kalau misalnya nempel itu sesuatu yang tadi yang Anda sudah katakan, maka sujudnya sah, namun dia harus menghilangkannya demi sujud yang kedua. Sebab kalau sujud kedua ada di badannya dia, di tempelannya. Nah, ini yang berapa ya? 7. Yang ke-7 syaratnya an la yasjuda ala syai'in bitaharruki biharokati. Ini kalau bukan bahasa fikih bingung nih. Ya, makanya diterangin. Nanti tulis saja bahwa tidak sujud atas sesuatu biharokatin bitaharrukin biharokati, ya, taharroku biharokati, yaitu bergerak dengan gerakannya. Tidaklah dia sujud atas sesuatu yang bergerak dengan gerakannya. Tulis dulu, nanti baru diterangin.
Ya, yang bergerak dengan gerakannya. Tidak boleh tuh sujud atas sesuatu yang bergerak dengan gerakannya. Nih, kan orang sholat banyak gak pakai sorban. Sorban itu akan bergerak dengan gerakan itu orang yang sholat. Ikut gak? Ikut. Nah, andai kata kumih nih juga apa namanya, pakaian yang gombrong-gombrong, sarung misalnya lebar banget. Nah itu kan ikut dia bergerak di mana dia sholat. Nah ini yang biasanya sorban nih. Makanya sunnah yang dilihat Habib Umar bin Hafiz dan sebagainya, sorban ditaruh di bawah. Ada yang pakai, ada yang sunnahnya di bawah. Nanti itu bagian sunnah. Nah ini tentang wajib sujud. Dipakai misalnya ini sorban, ya. Nah dia kan bergerak tuh dengan gerakannya. Nah ketika sujud, sorbannya jatuh duluan ngulur di depan tempat sujudnya. Dia sujud di atas apa? Sorban, nggak sah hukumnya. Paham tuh? Karena sama aja seperti begini. Ketutup jidatnya. Paham ya? Karena bergerak dengan, ini kan biji bergerak. Nah kalau yang tadi kan inti sujud kan tadi plester, kan ada di sini emang nggak bergerak. Inti sujud. Nempel. Kayak film hantu. Nempel gitu. Kayak film Pantir, film Cina. Ya, nempel. Nah ketika mau sujud kedua itu jadi nggak sah, makanya diusap gitu ya. Suka tuh batu-batu kotor, makanya musola atau sejadah kita ya, karpet-karpet itu harus bersih ya. Jangan sampai kita nutupin jidat kita. Yang pertama sih sah, cuma pas sujud mau kedua itu nggak sah. Kenapa? Karena bergerak dengan gerakan kita. Nih di sini nih, wa yasihu ala yadi ghairi, sah sujudnya pada tangan orang lain. Tuh, kalau tangan sendiri nggak sah, karena tangan kan ngikut. Pakaian yang ngikut, apalagi tangan. Bisa jadi dia sujud, ya sujud sama tangannya begitu tuh, nggak sah. Karena sujud sama, sorban kan ngikut, tangan ikut. Tapi kalau tangan orang lain, tangannya sembahyang begitu tuh, ya akhirnya tangannya kita sujudin. Nah, misal ini kan fikih yang begitu, sah nggak? Sah. Karena bukan tangan kita, nggak bergerak dengan gerakan kita. Apalagi misalnya ghairi wa ala nahwi mindil biadi, seperti apa? Sapu tangan di tangannya. Misalnya sebab benda itu dianggap terpisah. Ya, apalagi nanti taruh sapu tangan, taruh sejadah kecil dan sebagainya nggak apa-apa. Tapi yang bergerak dengan gerakannya maka tidak sah. Nah, makanya tuh yang sebelumnya tuh yang sebelumnya Anda bahas, nggak boleh kita sholat bawa apa? Bawa hewan, kambing misalnya, diikat takut hilang. Pernah kan waktu itu diterangin, ya takut hilang kita pegangin aja sampai sembahyang. Nggak sah. Kenapa? Dia ngikut dengan gerakan kita. Namanya nanggung najis. Nah perlu diperhatikan, memang kalau gituan jarang, cuma fikih begitu. Apalagi kita lihat orang-orang sholat berjamaah bawa anak kecil bawa nggak apa-apa, cuma kudu dibersihin, kalau bisa udah sunat. Sebab kalau nggak sunat nggak apa-apa dia sih main-main, takut khawatir. Ini banyak bapak gendong anaknya atau naik, kalau naik dia bawa najis, apalagi digendong-gendong masih kecil pakai pempes. Emang pempes bersih? Oh Rasulullah begini, jangan diikutin Rasulullah dengan kita. Rasulullah jangan lihat contohnya, lihat bagaimana prosesnya. Anak yang digendongnya umur berapa? Waktu itu bukan digendong, jadi Rasul lagi sujud, naik di kepala Rasul. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain bersih. Dan dari kecil udah sunat. Dibersihin dulu. Kalau dibersihin, ya kalau sebab kalau nggak sunat kan kulupnya najis. Kenapa orang Islam disuruh sunat? Karena kalau kan pernah tahu kulup ya? Nggak usah pakai tulis lagi nih gambar. Nggak mungkin anak kecil dibersihin sampai dalam-dalam, nggak bisa. Makanya sunat. Kalau sunat enak, cuma batang itu yang ininya dibersihin, diurut, makanya istibro ketika kencing bersih. Tapi kalau apa anak-anak apalagi masih belum ini, masih ada kulupnya, udah pasti dalamnya ada najis. Satu, makanya disuruh sunat. Nah kalau disunat, inti dia naik di atas inti nggak apa-apa ya, karena itu inti bawa najis, walaupun hanya sebentar, kan nggak boleh, batal, walaupun ntar dia nggak gendong lagi gitu ya. Nah jadi itu yang diperhatikan. Kemudian yang ke-8,
irtifa'u asafilihi ala a'alihi. Asafilihi al-ajiza, a'alihi katifan waros. Yaitu lebih tinggi, meninggikan pinggulnya atau pantatnya dia, bokongnya dia atas a'alihi, yaitu katifain, dua pundak, waros, dan kepala. Tiba. Pantat dan kepala sejajar. Tahu gak kepala mata sejajar? Kayak anak-anak, kayak bocah. Ya, pantatnya, kepalanya sejajar sujudnya. Nah, begitu. Lam yujzu, tidak tidak sah, ya, tidak mencukupi, tidak sah. Naam, in kana bihi illata la yakfi lakuna ma'al sujud illa kadzalika ajza'u. Ya, namun jika hal itu dilakukan karena hanya demikian yang dia mampu lakukan karena penyakit, maka sah sujudnya. Jadi sujudnya nggak boleh sejajar, ya, nggak sah kecuali memang dia lagi ada penyakit, ya, sama juga seperti plester nih. Kalau memang dia punya penyakit yang nggak boleh dibuka, nah itu nggak apa-apa. Kalau nggak ada sesuatu alasan, ya, darurah, itu tidak boleh. Kemudian tahammul bi ra'sihi, dan tahammul bihaitsula law sajada ala tid'ati kudnin lan kabasat, yaitu menekan kepalanya, hanya bukan menekan, tapi artinya dilepas gitu kepalanya. Beratnya kepala kira-kira berapa kilo sih? Paling 1 kilo 2 kilo gitu, udah dilepas, jangan ditekan berlebihan, nggak usah. Bagaimana sekira-kiranya? Nah, ini dicontohkan bihaisu lau sajada ala qut'atin qit'ati kunnin lan kabasat. Sekira-kira jikalau dia sujud di atas qit'atin kunnin, dia itu sepotong kapas. Maka ketika disujudin kapas itu tenggelam. Paham nggak? Rangsek tuh. Ya, jadi bukan kayak roti sampai pecah tuh roti, enggak. Jadi taruh kapas. Jadi sujud ini jangan asal nempel doang gitu kayak ditahan. Ya jangan, sujudnya juga jangan begitu. Nih kapas ditaruh nih. Ya. Kapasnya nggak ketekan, dia asal begitu aja tuh nempel kayak geli sama karpet. Paham nggak? Nah, itu nggak boleh. Ditekan juga jangan, lepas aja gitu. Jadi kalau ditaruh kapas tuh kapas ketekan. Paham nggak? Blek gitu. Jadi bukan yang keras, enggak. Makanya kalau mau lihat orang min asari sujud, yang dibilang asar sujud itu bukan karena jidatnya hitam, tapi karena apa? Bercahayanya dia. Ya, jadi kalau mau tahu yang kapalan itu bukan ini, pasti kaki kalian yang kapalan. Tuh. Karena kalau sujud kan nggak berapa detik. Subhanallah, misalnya 3 kali, udah. Nah yang mesti kapalan ini kaki, dan 24 jam. Ya, gitu. Nah, Nabi juga tidak jidatnya hitam. Tapi kalau memang hitam karena model-model kapalan, maksudnya apa yang getas ya, maksudnya ada orang yang itu jangan suzon juga sama orang. Ya, jangan. Tapi kalau tahu jidat hitam, Nabi nggak hitam jidatnya. Ya, yang dibilang min asari sujud bukan itu. Ya, itu diterangin oleh ulama. Tapi kalau ada orang jidatnya hitam, gitu jangan suzon. Ya. Nah, kenapa? Karena yang namanya kapalan itu justru bukan di jidat, karena jidat enteng. Ya, kalau hitam kan berarti ditekan-tekan sama dia. Satu. Kedua, kalau mau kapalan, yang kapalan ini di sini nih, di mata kakiin gitu. Ya, kenapa? Pasti duduk tawaruk atau sujud begini, kan pasti duduknya begini nih, tuh. Ya, atau begini. Ya banyak deh tuh, ya. Nah, begini itu. Atau begini, kan nginjek tuh. Nah, ini paling lama, ya. Makanya kalau mau lihat perempuan orang sholat kagak, ya, mau orang sholat lihat kakinya, secakep-cakep perempuan kakinya rada-rada, ya begitu dah kapalan. Jangan hina, itu dia ahli sujud. Ya. Nah, jadi sujud itu berapa? Udah 8 ya? 9. Nah, itulah sujud. Nanti sunah-sunahnya apa yang dibaca dan sebagainya. Ini yang perlu
dibahas agar sah di dalam sujudnya, ya. Nanti kalau di sini ada sunnah meletakkan hidung ketika sujud, ya, suisan fi sujud wad'u anfan, ya, wad'u anfun, ya, yaitu meletakkan hidungnya. Nah, itu nanti bagian yang sunnah. Ini bagian yang wajib dulu. Kemudian rukun tasik, yaitu rukun yang ke-9. Ya, ini diapalin dulu nih. Udah tahu wajib, nanti baru diselang dengan yang sunnah, yaitu duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Jauh amat. Duduk di antara dua sujud. Benar kan? Ya. Wa huwa ruknun qasir. Ini adalah rukun yang pendek. Jadi rukun pendek berarti jangan panjang-panjang. Kalau panjang-panjang, ya kita lama maksudnya di dalam duduk dan sujud malah jadi nggak sah. Sama seperti iktidal, kecuali di iktidal terakhir dalam sholat, karena di situ ada sunnah kita, ya, baca apa? Baca doa kunut. Suri al-fasli baina sajdatain. Ini rukun yang pendek, disyariatkan untuk memisahkan di antara dua sujud. Jadi dua kali sujud dipisahkan oleh duduk di antara dua sujud. Duduknya ini, ya, rukun yang pendek. Surutul julusi baina sajdatain. Syarat duduk di antara dua sujud. Sitatun, ada 6. Yang pertama, an yasiha magablahu, yaitu sah yang sebelumnya. Nah, sama kan ya? Jadi kalau sujudnya nggak sah, maka duduk di antara dua sujud tidak sah. An la yaksida bihi ghairah, dan juga tidak menuju kepada yang lainnya. Artinya apa? Duduk di antara dua sujud, emang dia mau duduk, bukan yang lain. Lagi sujud dengar petir, langsung diduduk. Kebetulan udah ada Rabbighfirli warhamni wajburni, nggak sah. Ya, tujuan dia benar mau. Makanya kalau itu dijalanin semua nih dengan sunnah-sunnahnya, nanti insya Allah kalian akan berasa baru nih khusyuk. Ya, jadi khusyuk bukan dibikin-bikin, tapi dengan ilmu. Apalagi tahu artinya, subhanallah. Ya. Yang ketiga, an yatma'inna fihi, yaitu tumak ninah, tenang sejenak, sekedar bacaan subhanallah. Tumak ninah, kalau udah tahu tumak ninah, udah tulis aja tumak ninah. Kemudian yang keempat, antakuna tumak ninah yakinan, menjadikan tumak ninahnya yakin, bukan ragu-ragu. Ya, enggak syak. Kalau syak enggak sah, dia harus kembali lagi untuk duduk di antara dua sujud. Kelima, an yastawiya jalisan, dan adalah dia lurus duduk. Ya, udah duduk tegak. Fala yakfi idza kana munhaniyan, tidak sah kalau dia belum sempurna duduknya, masih bongkok. Misalnya subhanallah, baru belum sempurna, udah sujud lagi. Wah, sekarang sholat cepet-cepetan. Mau kemana? Ibadah mau Allah mau buru-buru, pahala gede mau buru-buru, duit aja mau kencang gitu ya. Ya. Yang ke-6, yaitu an la yutawwilahu ziyadatan, ya, ziyadatun ala zikril masyru' fihi wa qadri aqalli tasyahud. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Tidak memanjangkan, menambahi dari zikir yang telah disyariatkan pada duduk di antara dua sujud. Yang udah disyaratkan kita tahu, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Nah, ini wa'fu'ani ada tambahan, ada sampai wa'afini. Ya, oke, sampai wa'fu'ani. Berarti cuma segitu bacaannya. Nah, jangan dilebihkan dari zikir yang sudah disyariatkan. Ya. Nah, sebab apa? Akan membatalkan duduk di antara sujud. Li'annahu ruknun qasir, karena itu adalah rukun yang pendek. Sayati aqallu tasyahud fi rukni tasik. Nanti akan datang sekurang-kurangnya tasyahud di dalam rukun tasik. Aqallu tasyahudnya sekedar bagaimana mengukurnya, yaitu sekedar sedikitnya tasyahud. Nah, kalau i'tidal sekedar
Fatihah tuh. Jadi mau tahu Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, dibaca yang lain-lain, melebihi lamanya baca Fatihah nggak sah. Jadi sekedar nggak lebih dari surah Fatihah tuh, iktidalnya dia. Nah, duduk di antara dua sujud, ya, itu lamanya nggak melebihi dari kita tasyahud. Paham tasyahud? At-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatuh lillah. Nanti ada sekurang-kurangnya tasyahud seperti apa? Nanti kita akan ini ya. Ini sekurang-kurang tahud. Sekurang-kurangnya tasyahud. At-tahiyatul lillah. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, atau Muhammadan abduhu wa rasuluh. Cuma segitu tuh. Ya, Rabbi Firri berarti lebih pendek dari ini kan? Nah, jadi seandainya orang duduk di antara dua sujud, bacaannya Rabbi Firri warhamni wajibuni warfani wazikni wahdini wa'afini wa'fu anni. Dia lama bacaannya. Lama banget. Artinya apa tahu yang dibaca lagi sama dia? Melebihi seperti tasyahud ini nih. Ya, melebihi ini. Paham di sini? Bacaannya lama. Ini bacaan tahiyat nih yang paling agalu tasyahud, sedikit dikitnya tasyahud. At-tahiyatulillah. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Segitu. Lebih dari bacaan yang tadi tuh, ya, maka nggak sah dia punya duduk di antara dua sujud. Nanti masuk kepada rukun tasyahud akhir, yaitu tasyahud akhir, ya. Tambahinnya tasyahud akhir, nanti masalahnya panjang nih. Duduk di tasyahud akhir, kemudian salam, ya. Salam nih juga panjang sebab banyak orang yang tidak benar di dalam salam, baik dalam ucapan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum, nggak sah itu, ya. Assalam nggak boleh, salamun alaika atau assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum, nggak ada assalamualaikum, ya. Kemudian dada nggak boleh bergerak, yang bergerak kepala begitu doang, udah. Jangan assalamualaikum. Ini ketika begini nih, berbalik dia, berpaling dari kiblat. Sayang, udah sholat cakep, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, batal sholatnya. Ya, nanti itu akan dibahas. Ya, insya Allah. Rukun yang ke-9 tasyahudul akhir, yaitu rukun yang ke-9 tasyahud akhir. Tapi insya Allah akan dibahas minggu depan, panjang umur, sehat afiah. Ya, karena ini panjang, tasyahud akhir harus diperhatikan tasdidnya. Tasdidnya 21 yang sempurna, yang sedikitnya cuma 16 tasdid, ya. Tasdid bukan tasyahud. Tasdidnya ada 21 kalau kita baca secara sempurna. Kalau nggak sempurna, sekurang-kurangnya itu tadi cuma ada 16. Ini tasdid harus diperhatikan, sama seperti Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa jangan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kelihatan kalau bacaan nggak fasih, kelihatan. Tasdidnya aja nggak kebaca. Mestinya ihdinas siratal, ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bukan bismillahir. Ada ra-nya tasydid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Coba dibikinnya kita, Anda juga gak bisa, disusah. Seperti juga ini. Thayyibatul lillah, thayyibatu lillah, nggak ditasdid, sama seperti kemarin yang bismillah, ya. Bukan thayyibatul lillah, Allah cuma di tengah, nggak ada di pinggir. Nah, anak-anak di sini diajarin sama Harimano begitu, dibiasain. Banyak juga lagi panjang yang nggak benar. Biasanya namanya susah guru. Asal enak, tahiyatul, taknya nggak panjang, makanya nanti ditulis. Fatihah kan udah ya. Nah, nanti besok at-tahiyat, karena wajib hukumnya dibaca dan benar bacaannya nanti kita akan tulis. Jadi bukan
Jangan biasain tuh ngajarin anak-anak ya dengan bacaan tapinya salah. At-tahiyatul mubarak kan panjang tuh. Kan panjang. Dua ketuk. At-tahiyatul mubarak. Salah yang benar tahan. Taknya pendek. At-tahiyat. Yang panjang. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut toyyi pakai ya bukan toyyi, toyyibatu lillah tuh. Kemudian assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi, assalamu alayna wa ala ibadillahis, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah atau muhammadar rasulullah atau muhammadan abduhu wa rasuluh. Lihat kita tahiyat salat sedang menghadap Allah tapi bawa tetap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena nggak akan berpisah antara Allah dan kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di pintu surga ada Allah, ada Muhammad tulisannya. Kemudian kita syahadat cuma asyhadu alla ilaha illallah, udah cukup, nggak sah syahadat. Nggak dikatakan orang Islam, harus bersanding. Inti adzan asyhadu alla ilaha illallah, ada orang adzan nggak pakai asyhadu anna muhammadar rasulullah, nggak sah. Ya, itu lihat ketinggian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang angkat? Ya Allah Ta'ala. Kita cuma ngikutin Allah. Jadi bukannya gulu, bukannya kita fanatik atau wah nggak boleh inti menuhankan Nabi. Siapa menuhankan Nabi? Tetap la ilaha illallah, Allah yang esa. Kenapa kita tinggikan Nabi Muhammad? Karena Allah yang perintahkan. Belum lagi dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sampai kita sholat aja berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hitopnya kalau kita belajar bahasa Arab, tahu ya, ada orang pertama, ada orang kedua. Orang kedua hitop tuh yang kita ajak bicara. Orang ketiga domir dia, iya. Nya, bener gak? Nya. Kalau orang kedua kamu. Kalau orang kedua berarti orangnya ada gak yang kita ajak ngomong? Ini bahasa Indonesia dulu nih. Ada gak? Kalau orang yang kita ajak ngomong gak ada, berarti orang keberapa? Orang ketiga. Lihat ketika kita sholat. Assalamu alayka. Kesejahteraan atasmu. Bukan assalamu alaihi. Paham di sini? Yang kita ajak ngomong siapa? Rasulullah, kesejahteraan atas engkau ya Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Panggilan harfu nida, wahai. Kalau namanya wahai, ada orangnya, apalagi pakai hitop. Ya, assalamu alayka ayyuhas sigit. Itu kan gitu. Ya, assalamu alaihi ayyuhas sigit. Orang gila. Nah, orangnya di mana tahu, masa di selamat engkau kesejahteraan atas engkau, atasnya wahai sigit. Nah, orangnya kemana tahu, tapi di depan tuh yakini Rasulullah. Kenapa? Lihat kita dunia kecil di bawah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari dunia nih kecil, dari mulai Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa, Isra Mi'raj, kemudian itu naik langit pertama, 2, 3, 4, yang sampai sekarang nih langit pertamaannya belum ada ilmuwan yang nembus. Katanya ada yang ke bulan, katanya. Ya, bener deh, oke ke bulan, tapi ke matahari belum. Ya, lewatin lagi. Terus tata surya jagat yang kita tahu nih, yang dibahas sama ilmuwan-ilmuwan, tapi belum sampai nembus langit pertama. Ada langit kedua, 3 sampai 7. 7 lagi naik Sidratul Muntaha. Bolak-balik ke Nabi. Cuma 2-3 jam dari pertengahan malam sampai sebelum subuh. Ya, jadi dunia kecil ya di bawah Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan inti bingung, di sono maulid, kapan Nabi hadir ya. Segitu. Cuma segitu, 1 juta yang bikin maulid ini malam, semua Nabi bisa samperin semuanya. Bagaimana langit ke-7? Hanya tinggal ditibang 2 jam. Ya. Jadi ini kok begitu? Bukan karena nabinya yang kita ingin. Kalau Nabi Muhammad SAW begitu hebat, bagaimana sang penciptanya? Jadi justru yang kita puji bukan Nabi hakikatnya, Rasulullah, bukan Allah. Kita puja-puji itu motor Honda. Sebenarnya bukan Honda yang kita puji, siapa? Yang bikin Jepang. Indonesia kan belum ada. Modern korek, bukan orang Indonesia. Made in China. Apaan lagi? Kagak ada. Ya, biar kita produk.
Ya, jadi nama kita harum. Ya, begitu. Jadi yang cakep itu nama Indonesia, pembulu tangkis, bola main, tim nasional AFF-nya 23 menang. Yang bagus siapa ya? Nama yang harum. Indonesia. Begitu kita puji Rasulullah, melainkan hakikatnya sedang memuji Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang nggak paham otaknya, nggak boleh muji-muji Nabi, gulung begini dan sebagainya. Padahal kita hanya mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Innallaha, itu pujian. Apalagi wa rafa'na laka dzikr, telah kami angkat sebutan namamu setinggi-tingginya ya Muhammad. Siapa yang suruh? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang angkat tinggi Nabi Muhammad ya Allah taala. Semua nabi dipanggil namanya, ya ayyuhan, ya Musa, ya Harun, ya Yahya, ya Zakaria, ya Adam, ya Nuh dalam Al-Qur'an. Tapi Nabi Muhammad nggak pernah dipanggil ya Muhammad. Ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi. Kalau ada di kalimat itu dalam Al-Quran yang kalian baca, itu sedang berdialog dengan Nabi Muhammad SAW. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Gak pernah disebut namanya dengan ya Muhammad. Panggilan ya, tapi surah Muhammad ada. Itu bukan manggil Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Muhammadur Rasulullah asyidda'u alal kufar. Itu bukan manggil, tapi keterangan. Paham ya? Kalau kita manggil Bapak Presiden, Pak Jokowi, wahai Bapak Jokowi, nggak kurang ajar. Kalau kita panggil, Jokowi, kurang ajar. Nggak boleh, siapapun presidennya, inti suka nggak suka, panggil. Bapak inti nggak panggil namanya, nggak boleh. Tapi kalau lagi keterangan, ya Presiden Jokowi, misalnya gitu, nggak jadi masalah. Ya Bapak kita, sama Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah. Tapi ketika harfu nida memanggil, hai, wahai, gitu istilahnya. Ya Allah nggak pernah ngasih unjuk kepada hambanya untuk manggil Nabi Muhammad dengan ya Muhammad, tapi dengan ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasuliyah dalam Al-Quran. Tapi nabi yang lain ya Musa, ya Yahya, ya Ibrahim, ya Nuh, ya Adam dan sebagainya. Ya, ini kita belajar adab bagaimana ya Allah ajarkan kepada umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Wallahu a'lam bishawab. Nah, nanti insyaallah panjang umur sehat afiat akan dibahas tahiyat, ya benar ya, at-tahiyat dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai minggu depannya lagi insyaallah masuk yang sunnah-sunnah. Di dalam kitab ini 500 sunnah. Ya, bahasan sholat bisa sampai 1000 sunnah. Semakin besar sunnah-sunnah, nah itulah yang Nabi katakan, sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Itu kata Nabi Muhammad. Sekarang udah 1400 tahun. Lah bagaimana? Nabi kan hadisnya suruh, sholatlah kamu, ya sholatlah kamu sebagaimana kalian lihat aku sholat. Nah sekarang lihat sholat dari mana? Lihat ulama-ulama dari kitabnya. Ini kitab-kitab yang 200-100 tahun yang lalu, ya berguru sama guru-gurunya melihat kitab-kitab yang di atasnya. Ya sama sanad nasab itu karena ada jalurnya sampai kepada sahabat langsung belajar dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kalian jangan ngarang-ngarang sendiri ya, karena banyak sekarang ngarang-ngarang sendiri, sholat melihat orang tanpa belajar ya. Kalau yang nggak wajib nggak apa-apa, nggak batal ya, maksudnya yang sunnah-sunnah ya dia ninggalin sunnah nggak jadi masalah. Cuma yang takut yang wajib salah batal. Nih yang sunnah artinya inti mau nggak ngangkat tangan juga jadi masalah. Kan ada orang Allahu Akbar banyak, Allahu Akbar ada di sini, Allahu Akbar sah-sah aja karena itu sunnah. Tapi yang bagaimana yang dikasih tahu oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kita ikutin. Tahiyat ya ada yang begini-begini ya, yang nggak ada sih yang begini-begini ya, ada yang diam, ada yang begini dan sebagainya. Sah gak? Sah, karena ini masalah sunnah. Tapi bagaimana yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad SAW gitu ya. Paham nih di sini ya. Jadi yang sunnah-sunnah aja kita usahakan ya, apa yang dibawa oleh Rasul, apalagi yang wajib. Berantakan dah. Jadi sholat kita nggak sah. Mudah-mudahan Allah kasih afiat, rahmatnya, hidayahnya, taufiknya buat kita dan keluarga kita dan muslimin muslimat. Al-hadiniyah qulatan salih wa ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana disiril Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana ta'arafna bi anna